GKM ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Asya, sebagai salah satu pelaksana di Seksi Pencairan Dana KPPN Selong, akan melaksanakan GKM rutin bulan Februari yang di minggu ketiga yang merupakan jadwal untuk Seksi PDMS. Nah, untuk GKM kali ini, saya akan membawakan materi mengenai PMK 107 tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PMK 62 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, saya akan share screen materinya. Jadi, pada akhir tahun 2024 kemarin, terdapat PMK baru yang diterbitkan, yaitu PMK nomor 107 tahun 2024 mengenai perubahan PMK nomor 62 tahun 2023. PMK nomor 62 tahun 2023 ini merupakan PMK palu gada yang mencakup mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Nah, namun untuk GKM kali ini saya akan fokus untuk membahas yang bagian revisi anggarannya sedikit saja dan juga perubahan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Nah, jadi untuk GKM ini kan fokusnya di revisi anggaran. Dan sebenarnya revisi anggaran ini juga kewenangannya Kanwil ya. Cuma nanti kalau misal ada satuan kerja yang bertanya atau mungkin dari Satker KPPN sendiri, saya akan sampaikan secara singkat mengenai batas-batas dan juga perubahan mengenai eh, pelaksanaan anggaran. Nah, yang pertama ini perubahan pada batas akhir penerimaan usulan revisi anggaran untuk menyempurnakan ketentuan batas waktu dalam penyampaian usulan revisi anggaran untuk tema-tema yang belum diatur sebelumnya. Jadi, deadline-deadline-nya itu adalah tanggal 31 Maret untuk perubahan anggaran belanja dalam rangka lanjutan pelaksanaan kegiatan atau proyek pinjaman, baik PLN atau PDN tahun anggaran sebelumnya untuk kontrak tahun jaman. Lalu 15 Desember untuk revisi anggaran berupa dipabun untuk selain keperluan lembaga yang belum memiliki bagian anggaran karena juga pada tahun 2025 ini banyak kementerian baru maupun eselon 1 baru yang sebelumnya belum ada. Lalu untuk revisi anggaran akibat penerbitan SPP, BA-Pun atau SP Sabah ini di 15 Desember. Lalu untuk revisi anggaran kewenangan kementerian lembaga yang mengakibatkan perubahan DIPA atau pelimpahan kewenangan ini pada 30 November. Jadi mohon diingat-ingat Bapak Ibu untuk tanggal-tanggal batas revisi anggaran ini. Namun sebagian besar sepertinya kalau di Selong sendiri karena tidak ada banyak proyek atau perubahan nomenklatur, jadi kurang relatabel ya. Jadi kita langsung ke materi selanjutnya saja. Nah, untuk yang substansi di pelaksanaan anggaran ini terdapat 3 pasal yang berubah dari PMK nomor 62 tahun 2022. Yang pertama yaitu pasal 183 terkait mekanisme penetapan pejabat pelaksana tugas KPA. Lalu ada pasal 215 terkait mekanisme permohonan persetujuan UP dan juga pasal 227 ayat 4 terkait pengujian persyaratan pencairan dana. Nah, jadi untuk yang pasal 183 ini terkait mekanisme terkait penetapan pejabat pelaksana tugas KPA. Jadi, dalam hal Kepala Satker berhalangan, Menteri atau pimpinan lembaga dapat menetapkan pejabat definitif sebagai pejabat pelaksana tugas KPA dengan ketentuan sebagai berikut. Merupakan pejabat PLT Kepala Satker atau pejabat lain selain Kepala Satker, sebagaimana dimaksud dalam pasal 182, dan tidak menjabat sebagai PPK. Jadi jika KPA berhalangan bisa digantikan oleh PLT-nya. Misal KPA-nya pensiun dan belum ada penggantinya, maka KPA dapat dijabat oleh PLT
dari kepala kantor yang telah ditunjuk tersebut. Lalu merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker atau pejabat lain selain Kepala Satker, sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan, umum, rumah tangga, tata usaha, atau kepegawaian dan perlengkapan, serta tidak menjabat sebagai PPK. Nah, jadi biasanya yang akan ditunjuk sebagai eh, PL, KPA sementara ini kalau misal di KPPN sendiri ya berarti KSU, Kepala Subbagian Umum, atau mungkin kalau di satker lain nanti Kepala TU-nya seperti itu. Nah, nanti kalau misal pejabat satu tingkat di bawah ini berhalangan, bisa merupakan pejabat dua tingkat di bawah Kepala Satker, atau pejabat lain selain Kepala Satker. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 yang mempunyai tugas dan fungsi terkait urusan keuangan dan tidak menjabat sebagai PPK dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf B berhalangan atau menjabat sebagai PPK. Nah, jadi jika kita lihat perbedaan dengan PMK 62, di PMK 62 ini di pasal 183 tidak membahas secara detail. Jadi yang di bagian pertama tadi itu tidak ada untuk keterangan PLT. Jadi langsung dia merupakan pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker. Lalu merupakan pejabat dua tingkat di bawah Kepala Satker. Merupakan pejabat pelaksana tugas Kepala Satker atau pejabat lain. Jadi dia urutannya yang berbeda gitu. Kalau yang di PMK 107 itu yang di C tadi, itu dia di yang utama gitu. Yang paling awal dulu sebelum pejabat satu tingkat di bawah Kepala Satker yang mempunyai tugas fungsi di bagian keuangan atau rumah tangga. Seperti itu. Lanjut untuk pasal selanjutnya, yaitu pasal 215 terkait dengan mekanisme permohonan persetujuan persetujuan TUP, mohon maaf. Jadi dalam ayat 1, dalam hal UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN. Lalu permohonan persetujuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Kepala KPPN disertai dengan rincian rencana penggunaan TUP dan surat pernyataan penggunaan TUP. Rincian rencana penggunaan TUP dan surat pernyataan merupakan keluaran dari sistem informasi. Lalu ayat 3, Kepala KPPN melakukan penilaian ketersediaan alokasi dana yang dapat menggunakan UP pada program, kegiatan, dan KRO atas dasar permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lalu yang keempat, ayat 4, Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, jika kita bandingkan lagi dengan PMK 62, ini pasal 215 ini hanya ada 3 ayat. Jadi dalam hal UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup, maka KPA dapat mengajukan permohonan TUP. Nah, ini sama ya seperti ayat 1 yang di PMK 107. Lalu ayat 2-nya, permohonan persetujuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Kepala KPPN disertai dengan rincian rencana penggunaan TUP. Nah, kalau yang di PMK terbaru ini, dia selain dengan rincian rencana penggunaan TUP, dia juga harus melampirkan surat pernyataan penggunaan TUP. Dan ini juga didapatkan dari sistem informasi. Lalu ayat 3, Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan atau sebagian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini sama seperti ayat 4-nya di PMK 107 ya. Jadi kalau di PMK
Nah, kalau di PMK 107 ini ada tambahan ayat 3, yaitu Kepala KPPN dapat melakukan penilaian ketersediaan alokasi dana yang dapat menggunakan UP pada program, kegiatan, dan KRO atas dasar permintaan. Nah, kalau di PMK sebelumnya nggak ada ya, ini ada tambahan dapat melakukan penilaian ketersediaan alokasi dana. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pasal 227. Pasal 227 ayat 4 mengenai pengujian persyaratan pencairan dana. Nah, sebelumnya di pasal 227 ayat 4 itu hanya ini. Ya, hanya pasal 227. Nah, ini enggak ada ayat 4-nya. Jadi, dia itu tambahan. Ada tambahan pasal baru. Tambahan ayat, mohon maaf. Tambahan ayat baru di PMK 107 ini. Karena sebelumnya di PMK 62 itu pasal 227 hanya ada 3 ayat saja. Jadi, tambahannya yaitu eh, mengenai pengujian persyaratannya, yaitu SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan. Jadi ini nanti ketika menguji SPM yang masuk dari Satker, ini KPPN berhak menguji, mohon maaf. Ya, jadi KPPN berhak menguji besaran UP yang dapat diberikan, apakah sesuai dengan yang sudah disetujui atau tidak. Lalu SPM TUP juga disesuaikan dengan persetujuan yang telah diberikan oleh Kepala KPPN. Lalu SPM PTUP, dia harus sama seperti TUP yang diberikan. Jadi pertanggungjawabannya sama seperti jumlah TUP yang diberikan. Dan juga tepat waktu dalam pertanggungjawabannya, yaitu kurang dari 1 bulan atau maksimal 1 bulan. Lalu SPM GUP meliputi batas minimal revolving dari upah yang dikelola. Jadi kalau SPM GUP ini minimal 50% dari GUP yang dikelola oleh Satker. Namun apabila pengajuan SPM GUP-nya ini mendekati waktu 1 bulan, maka diusahakan untuk lebih dari 50%. Karena jika hanya 50% dan mengajukan SPM GUP-nya ini mepet 1 bulan, nanti dia nilai IKPA untuk pengelolaan GUP-nya itu tidak maksimal, pengelolaan UPT-UP-nya tidak maksimal gitu. Lalu SPMLS non belanja pegawai berupa kesesuaian data perjanjian atau kontrak pada SPM dengan data perjanjian atau kontrak yang tercantum dalam Karwas kontrak KPPN. Jadi ketika ada SPM kontraktual, LS kontraktual, nanti kita cek dengan Karwas pada KPPN apakah termin yang diajukan itu sudah sesuai, apakah nomor CAN-nya sudah sesuai, suppliernya sudah sesuai, dan waktu pengajuannya sudah sesuai, dan lain sebagainya. Lalu SPMLS belanja pegawai sesuai dengan prosedur standar operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaraan. Jadi untuk belanja pegawai ini, LS belanja pegawai ini biasanya sih lembur gitu, uang makan. Jadi biasanya kita cek lampiran-lampirannya juga dan tentunya SPM-nya juga. Lalu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk materi dari internalisasi PMK 107 ini untuk yang pelaksanaan anggaran, jadi dia hanya berubah di 3 ayat ini saja. Sebenarnya ada tambahan dan perubahan di 3 ayat ini saja. Sebenarnya untuk di KPPN sendiri ada lagi mengenai pelaporan, tapi karena bukan ranah saya, jadi saya cukup menyampaikan sampai bagian pelaksanaan anggaran saja. Sekian GKM mengenai internalisasi PMK 107 tahun 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.